Hmm, Oke, kita ya teman mas-mas karena sudah Belanda, jadi kita mulai. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in dunya wa asrofil amyain ya pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting dalam rangkaian acara kelas online pelatihan desain grafis yang pertama. Tema dari pelatihan desain grafis ini adalah mindset awal dalam memulai desain grafis. Oke. Para peserta kelas online pelatihan desain grafis #1 yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Perkenalkan di sini saya Muhammad Miftahul Hasan sebagai moderator yang akan membersamai acara ini dari awal hingga akhir. Insya Allah. Oke, malam ini telah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang sungguh luar biasa, yakni Kepala Bidang Media dan Komunikasi PKIMM Visipol tahun 2019-2020 yang terhormat Mbak Sri Fatimah. Sebagai informasi kepada teman-teman dan peserta Zoom, di sini Mbak Sri Fatimah memiliki pengalaman yang banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari pelatihan dan pendidikan tingkat dasar jurnalistik LPP Mansa UMY. Terus ada Farmer Voice and Strategy Communication Workshop Muhammadiyah Tobacco Control Center UMY dan Unima. Terus pelatihan, lalu setelah itu ada pelatihan penulisan artikel yang diadakan oleh Bengkel Bahasa dan Sastra Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni pada tahun 2015 sampai 2016. Mbak Sri Fatimah ini juga memiliki pengalaman magang, yaitu yang pertama tuh tahun 2020 yaitu sebagai editor di IB Times ID sebagai editor artikel, publish artikel di website dan SEO. Lalu pada Agustus dan Oktober sampai Oktober 2020 beliau magang di bidang destinasi dinas pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Pendampingan pelaku wisata, persiapan event, penulisan rilis, media relation, dan dokumentasi kegiatan. Perlu diketahui juga teman-teman sekalian bahwa kalau Mbak Sri Fatimah ini merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi yakni pada tahun 2019 sampai 2020 sebagai Ketua Divisi Redaksi LPPM Nuansa UMY, lalu 2019 sampai 2020 sebagai Ketua Bidang Media dan Komunikasi PKIMM Visipol UMY. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020 juga Mbak Sri Fatimah sebagai Sekretaris Departemen Kominfo Keluarga Mahasiswa Bidik Misi UMY. Dengan pengalaman yang segudang ini tentu kita sangat beruntung malam hari ini kita Mbak Sri Fatimah ini dapat hadir di tengah-tengah kita untuk saling belajar. Baik, tanpa berlama-lama kepada Mbak Sri Fatimah selaku pembicara
Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Suaraku kedengeran atau perlu pakai mic ya? Bentar. Kedengeran, Mbak? Aman. Aman. Bentar. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan teman-teman, nama saya Sri Fatimah. Tadi seperti yang dijelasin sama Mas Moderator, saya dulu juga di Medcom, PKIMM Sipol gitu. Nah, sebenarnya kalau dipikir lucu juga, soalnya banyak background saya kayak yang disebutin tadi itu lebih banyak ke jurnalistik daripada ke desain grafis gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita sama-sama belajar. Saya juga nggak pinter-pinter banget, cuma ya sekedar tahu aja sedikit tentang desain grafis kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi awal nanti buat teman-teman ke depan, karena kan dari Medcom kayaknya yang dibilang Verenia, Mbak Vere kemarin juga mungkin ke depan akan ada beberapa kali kelas tentang desain grafis ini sendiri kayak gitu. Oke. Salah. Oke, kita belajar desain grafis ya. Sebenarnya di sini saya ingin menekankan itu terkait dengan gimana sih fundamentalnya desain grafis gitu. Karena kalau menurut saya dan beberapa kali pengalaman selama kemarin juga ikut di pelatihan dari Kemenkominfo kayak gitu, kita tuh dalam memulai untuk mendesain ataupun apapun itu harus tahu dulu fundamentalnya itu di mana, letaknya di mana, mulai dari nanti prinsip dasarnya desain itu di mana, terus ada elemen-elemennya di mana, gimana nanti kita bisa agar kita bisa mengkomunikasikan desain itu kepada target audiensnya. Langsung aja ya. Nanti kalau misalnya dirasa kecepatan bisa ditanyain di akhir. Perkenalkan lagi ini, saya masih mahasiswa di komunikasi UMY, rumah saya di Kulon Progo. Kalau teman-teman mau main ke Kulon Progo, saya hobinya jalan-jalan soalnya. Bisa nanti kalau mau main bisa mampir ke rumah kayak gitu. Nah, kita belajar tentang yang pertama, di mana sih letak desain grafis itu sendiri. Sebenarnya letak desain grafis ini ada di sini, teman-teman. Desain itu adalah salah satu dari produk seni rupa atau visual art di kategori terapan. Kalau yang di kategori murni, dia itu lebih ke kayak misal seni lukis, patung. Ini di sini juga ada grafis, terus ada bentuk-bentuk kayak keramik, terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang bisa disentuh dan itu tuh merupakan karya dari seseorang seniman kayak gitu. Nah, posisi desain itu ada di seni rupa terapan, ada desain, dan bentuk desain itu sendiri itu ada banyak. Yang pertama ada desain produk, interior, komunikasi visual, atau di kafe, lebih sering dikenal di kafe, dan juga arsitektur. Nah, di sini kita mau nekanin lebih ke yang desain komunikasi visual sendiri. Jadi gimana perbedaan seni dan desain? Teman-teman di sini bisa baca juga. Kalau seni itu lebih kepada produk untuk memanjakan mata penikmat seninya, kalau desain itu untuk sebagai media komunikasi dan menunjang produksi. Terus ini terkait dengan penyelesaian masalah, karena harapannya di sini teman-teman desain itu nggak cuma buat mungkin di organisasi IMM ini sendiri, cuma kita juga berharapnya teman-teman nanti ke depan juga bisa desain untuk apa ya, industri kreatifnya kayak gitu. Yang jelas kalau di desain itu jelas yang di sini ada untuk keahlian yang dibutuhkan adalah komunikasi dan problem solving,
merupakan interaksi hasil solusi yang diberikan hasil dari interaksi dengan orang lain, dan ini biasanya diproduksi massal. Kalau seni itu semakin dia sedikit jumlahnya, dia akan semakin memiliki nilai value. Kalau desain itu biasanya diproduksinya massal. Jadi apa itu desain grafis? Sesuai KBBI, ini desain adalah kata kerja, proses untuk membuat dan menciptakan produk. Kalau sesuai kata bendanya itu ada hasil akhir dari proses kreatif. Atau juga bisa diartikan sebagai cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk memanfaatkan elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan dan tujuan tertentu. Fungsinya yang pertama jelas sebagai sarana identifikasi untuk mengidentifikasikan produk desain dari kompetitor kayak gitu. Kalau misal di sini saya nyebutnya produk, di IMM sendiri pun juga bisa sebagai salah satunya. Misal posternya IMM itu jelas berbeda dengan posternya BEM atau posternya UKM kayak gitu. Sarana instruksi dan informasi kayak gitu. Gimana sih? Kayak tadi teman-teman nge-share informasi tentang poster kegiatan hari ini ada informasi. Nih, IMM khususnya Medcom ada kegiatan komunikasi kelas online gitu. Yang ketiga untuk sarana promosi, menyampaikan pesan, pendapat, perhatian secara visual sehingga mudah diingat. Kita masuk agak banter ya teman-teman, soalnya agak banyak juga. Untuk prinsip desain grafis, ada 5 prinsip desain yang perlu teman-teman ingat di sini. Yang pertama itu ada keseimbangan. Jadi antara besar kecilnya tulisan ataupun gambar, dia jangan sampai terlihat berat sebelah kayak gitu. Kayak di sini dicontohkan, di sini 3, tapi kecil-kecil dengan 1 dan besar. Harus seimbang pokoknya. Baik itu juga warna juga termasuk, terus ukuran, tulisan, ya pokoknya seluruh komponen yang ada di sebuah desain itu, kayak di poster itu jangan sampai, ini kok kelihatannya gede banget yang satu, tapi yang satunya kok kecil-kecil, kayak gitu jangan. Yang kedua itu ada kesatuan. Kesatuan ini dimaknai juga sebagai konsistensi, ketunggalan, dan keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Jadi kalau misal teman-teman mau ngedesain sebuah flyer tentang penerimaan mahasiswa baru UMY kayak gitu. Nah, kita masukinnya itu juga hal-hal yang terkait UMY, mulai dari mahasiswanya, terus juga ada nanti gambar dari bentuk di bangunan UMY-nya. Jangan sampai kita masukin mau penerimaan mahasiswa baru UMY, tapi justru malah yang kita masukin alma mater kayak gitu kan, nggak sesuai. Yang ketiga itu ritme. Dan jadi pembuatan desain dengan prinsip menyatukan irama bisa juga diartikan sebagai pengulangan atau variasi dari komponen desain grafis. Yang keempat itu ada penekanan. Nah, kalau tadi di awal itu dibilangnya, kalau yang di awal itu ada keseimbangan, jadi dia nggak berat sebelah. Nah, di penekanan itu keseimbangan itu bisa ditempatkan di titik-titik tertentu. Orang ketika ngelihat, dia akan langsung lihat ke 3 fokus ini. Itu beda sendiri kan, kotak. Yang terakhir ada proporsi. Ini merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain. Kalau juga bisa diartikan ini adanya perubahan, ketika ada perubahan size itu nggak mengurangi, nggak bertambah panjang ataupun bertambah lebar. Misalnya kayak logo misal kita pakai logo IMM ditempatkan di atas poster, dan ketika dia nanti dicetak itu nggak ada perubahan tiba-tiba kanannya agak melebar, itu jangan kayak gitu.
baik itu tulisan IMM-nya ataupun logonya kayak ini nih. Nah, dia dicetak kecil maupun gede tetap sama tulisannya. Ukurannya, panjangnya. Nah, ini sebagai contoh aja teman-teman bisa diperhatikan juga. Ini di sini konsep prinsip keseimbangan. Jadi gimana sih dia menempatkannya di tengah, terus gedenya juga disesuaikan. Meskipun ini kalau misalnya yang hitam-hitam ini apa sih? Ini dikeatasin, dia juga ukurannya sama dengan yang di belakang ini. Terus tulisannya juga diperhatikan teman-teman. Kesatuan sama kayak tadi yang dibilang. Kalau misalnya mau buat flyer kayak gini ya Bank BPD, terus gambarnya juga Bank BPD, jangan Bank BRI. Niat drama, ulang-ulang, pengulangan. Padahal juga bisa aja ini cuma dikupas, tapi tetap pengulangannya dipakai. Penekanan dia lebih ke ini zona Jogja. Untuk mewujudkan dia ditonjolkannya apa? Oh ini Jogja. Jadi yang ini yang tubuh Jogja sama Gunung Merapinya sebagai elemen pendukung, tapi dia juga menyatu kayak gitu. Yang terakhir proporsi. Proporsi ini juga bisa diartikan tadi perubahan size tanpa pengubahan ukuran panjang, lebar atau tinggi, sehingga ini tetap tampaknya itu masih bisa gitu. Antara jarak dari pinggir sampai ke teks itu juga memiliki space atau biasanya juga disebut white space, kalau nggak salah. Dan dia jadi masih bisa dilihat gitu loh, ada unsur keterbacaannya masih bisa dipahami gitu. Kita masuk ke elemen dasar desain grafis. Yang pertama adalah garis atau line. Garis ini merupakan sebuah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya, sehingga tergambarlah sebuah garis dengan bentuk lengkung atau strike, lurus gitu. Arah garis ini tergantung dapat menimbulkan persepsi pengamatnya. Kayak di garis horizontal ini menimbulkan kesan tenang, relaksasi, diam, statis, dan kesan melebar. Kalau garis vertikal, dia akan menimbulkan kesan stabil, wibawa, kekuatan, dan menimbulkan kesan meninggi. Kalau diagonal ini lebih dinamis, karena menunjukkan gerakan dan memberikan kesan gembira. Makanya kenapa di masyarakat itu seringkali kita mungkin mendengar kalau mohon maaf yang memiliki badan agak kurus, dia lebih disarankan pakai baju itu yang garisnya tuh ke kanan kiri. Jadi dia punya kesan lebih berisi badannya nanti. Nih, garis itu juga bisa jadi sebagai pembatas di sini. Dan dia juga bisa sebagai ini, kalau di yang awal ini sebagai penunjuk arah panah, ini sebagai pembatas. Ini juga pembatas. Nah, yang kedua ini ada bentuk atau shape, adalah seperangkat garis yang ditempatkan berdekatan, memiliki diameter tinggi dan lebar, merupakan objek dua dimensi. Berdasarkan sifat dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni huruf, simbol, dan bentuk nyata. Nah, ada dua tipe sebenarnya. Yang pertama itu adalah geometric shape. Ini dia yang lebih punya lancip-lancip gini. Dia benar-benar lancip. Kalau yang satunya, yang organic shape itu lebih bebas melengkung-melengkungnya. Benar-benar melengkung sih. Gitu, yang bisa. Yang ketiga, ada tekstur.
merupakan sebuah visualisasi dari permukaan yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Dia, misal di sini contohnya, antara yang sini dengan yang sini, kalau yang sini itu punya kesan lebih apa ya? Walaupun secara dilihat ini lebih halus dan dia lebih kasar. Atau kalau biasa teman-teman lihat itu, dia yang bentuk kertas habis di uwel-uwel kayak gitu. Dia juga memiliki kesan yang nih kertasnya habis diapa-apain kayak gitu. Dapat menambah dimensi dan kekayaan sebuah layout atau menegakkan dan membawa ke dalam sebuah rasa atau emosi tertentu. Yang keempat itu ruang, memisahkan antara sesuatu, biasanya digunakan memisah atau menyatukan elemen layout. Ini contohnya. Yang kelima itu ada ukuran, seberapa besar atau kecilnya suatu hal. Perbandingan ukuran satu bentuk dengan bentuk lainnya. Dengan menentukan elemen ini, kamu dapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain, sehingga orang tahu sisi menarik atau menonjolnya dari desain itu dan melihatnya terlebih dahulu. Biasanya di sini teman-teman kalau di sini kilometer, km, jam, m, gini biasanya makainya paling antara senti, mili, dan ke bawahnya. Kalau desainnya gitu. Kalaupun nanti dicetak bisa aja mungkin nyampe meter. Nah, biasanya ukuran ini dipakai buat ukuran tulisan misal. Biasanya di tengah tuh yang paling gede ataupun di pokoknya dia yang lebih memiliki ukuran lebih besar. Orang tuh bakal ngelihat duluan dan di bawah-bawahnya dia bakal ngelihatnya entar-entaran nih. Biasanya besar, kecil lagi atau besar terus kecil ke bawahnya. Yang keenam, warna. Warna merupakan media paling akhir dalam komunikasi simbolik yang terpenting. Nah, warna ini dibagi menjadi dua, yaitu RGB dan CMYK. Dengan warna, si desainer dapat menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau menarik perhatian serta menegaskan sesuatu agar tidak salah dalam menginterpretasi suatu maksud dalam desain. Kalau teman-teman nanti mau desain, warna ketika desainnya itu emang mau dicetak, biasanya teman-teman itu makanya warna di yang CMYK. Kalau teman-teman pakai Corel ataupun Photoshop, itu ada pilihannya mau pakai RGB atau CMYK. Biasanya kalau yang dia desain produk untuk dicetak, kayak flyer, terus nanti spanduk, itu biasanya makanya CMYK. Terus yang terakhir ini, gelap terang atau kontras. Yakni hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang berhubungan dengan kecerahan dan kegelapan, sehingga memberikan citra dan persepsi secara rinci untuk membaca kata atau tulisan pada layar. Dari hitam terus abu-abu sampai ke putih. Kita masuk ke color atau warna. Ini adalah warna basic, warna primer, ditambahin menjadi sekunder, ditambahin lagi kita bisa dapat banyak warna. Atau biasa juga, nah jadi biasanya enaknya pakai kayak gini kan. Ada beberapa kategori warna. Yang pertama itu, sebelum ini, karena ini adalah termasuk warna basicnya. Terus ini ada juga hue saturation value. Hue itu adalah sebutan juga buat warna. Terus kalau saturation itu lebih ke putih. Nggak putih itulah nyebutnya. Value itu hitamnya, lebih gelapnya gitu. Ini bisa juga teman-teman mainkan nanti ketika ngedesain
buat ngasih warna, ngasih penekanan gitu. Nih, makanya kayak gini, bisa juga dipakai kayak gini. Dia hue-nya yang terang, ini saturation, ini value-nya paling bawah, paling gelap. Terus ada beberapa formula dalam warna. Yang pertama itu monochromatic, monokrom. Monokrom itu sebenarnya nggak harus, biasanya sih emang kita mengkategorikannya dia hitam putih. Tapi sebenarnya nggak mesti hitam putih juga, karena dia bisa aja berwarna, tapi asalkan nih, monokrom pilihan satu warna lalu disesuaikan setnya. Salah satu keuntungannya itu buat jaminan pasti cocok warnanya, karena tidak menggunakan warna yang lainnya. Ini adalah salah satu penerapan dari saturation-nya. Jadi dari merah atau merah, terus pink, sampai ke pink yang agak putih. Kalau teman-teman yang cewek mungkin banyak juga yang sering udah menerapkan teknik warna ini buat buka, kalau buka lemarinya itu jilbabnya paling udah banyak juga yang pakai ini. Yang ketiga ini ada yang kedua ada formula analogus. Dia adalah 3 warna yang berdekatan. Terus ini juga kalau yang tadi ini dari yang di bawah ini contohnya, dia pakai musim panas. Kalau warna-warna di musim panas tuh warnanya kayak gini. Kalau yang satunya ini ke musim dinginnya. Ini bisa juga teman-teman mainkan. Terus yang ketiga ini ada komplementari. Dia adalah 2 warna yang berseberangan antara biru dengan oranye. Jingga. Ini juga komplementari. Terus kalau ini split komplementari, dia 3 warna yang ini berseberangan juga sih, berdekatan dan berseberangan. Nah, yang ini adalah triadic, 3 yang membentuk segitiga sama sisi. Contohnya ini juga. Ini adalah salah satu bentuk pewarnaan dari pakai formula triadic. Tetradic ini 4. Tapi meskipun kita bebas pakai warna-warna ini kayak tetradic kayak ini, perhatikan juga aspek keterbacaan, terus aspek enak nggak sih dilihatnya warnanya buat orang lain, terus orang lain tuh diganggu nggak sama pewarnaan ini gitu. Terus juga yang paling penting itu adalah bagaimana sih kita itu menempatkan diri di warna ini tuh, warna ini nih punya makna apa sebenarnya. Di masyarakat ini misal warna merah itu diartikan apa? Warna putih diartikan apa? Terus warna-warna yang segar tuh warna-warna yang menciptakan kesan atraktif, warna-warna yang dia itu apa sih? Agak mungkin mempunyai kesan sedih gitu juga harus diperhatikan juga teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita ngasih pewarnaan gitu tuh ternyata ini ada miskomunikasi nih di masyarakat kayak gitu. Misal merah itu kalau di lampu merah biasanya sih diartikannya sebagai berhenti, kecuali orang situ, orang deket situ nggak mungkin juga. Paling biasanya dia bablas kayak gitu kan. Nah, jangan sampai atau mungkin yang paling krusial itu biasanya warna-warna bendera kematian kayak gitu. Di Jogja misal itu warnanya putih. Beda cerita ketika nanti teman-teman di daerah Jakarta ataupun Solo itu udah beda warna kan. Nah, jangan sampai kita ngasih warna dan ternyata itu warnanya di sana itu mengartikan yang beda kayak itu sih. Kayak gini nih contohnya. Ini warnanya yang sebelah kiri dia lebih banyak ya.
Tapi antara kanan kiri ini lebih enakan dilihatnya yang sebelah kanan. Dan jadi dia lebih soft, terus juga kita bacanya enak nih. Ini yang kiri mungkin yang tengah agak apa sih ini tulisannya nggak bisa dibaca. Meskipun di sini teman-teman juga kayak mungkin yang kiri ini, oh ini warnanya antara warna tulisan sama warna background-nya sama-sama kok. Kuning nggak ada yang masalah. Tapi ternyata justru yang sama ini nggak bisa dibaca dengan jelas, kayak beda cerita. Kalau yang kanan dia lebih ini sama-sama putih, tulisannya hitam, enak kan membaca. Orang lain juga matanya nggak sakit kayak gitu sih. Oke, udah agak banyak juga. Ini tentang typografi. Selanjutnya ini masuk ke typografi. Nah, untuk pengertiannya sendiri ini adalah seni menyusun huruf-huruf sehingga dapat dibaca, tetapi masih mempunyai nilai desain. Digunakan sebagai metode untuk menerjemahkan kata-kata lisan dalam bentuk tulisan. Dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah legibility, tingkat kemudahan mata untuk mengenali suatu tulisan tanpa harus bersusah payah. Ini biasanya juga ditentukan gimana sih kerumitan desain hurufnya, terus penggunaan serif, sans, ataupun dia yang dekoratif dan lain sebagainya gitu. Penggunaan warna tadi juga gimana nya, terus frekuensi pengamat menemukan huruf tersebut dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Mungkin kalau di masyarakat sekarang lebih banyak yang udah dekoratif, cuma antara dekoratif yang penggunaan font dekoratif dengan baik, karena kemarin itu juga saya sempat dapat undangan nikah gitu kan. Setelah ini dibaca, sebenarnya bagus, desain dari awal sampai akhir ini bagus menurut saya bagus. Di akhir itu ada yang mengganjal, fontnya itu pakai tulisan Arab, dan sebenarnya mungkin kaligrafinya nih bagus sebenarnya. Ternyata dia itu sebenarnya asal comot gitu mungkinnya dari internet. Nah ini juga penting buat teman-teman. Kalau nanti mau desain, ngambil apapun itu dari internet, pastikan pastikan juga kalau itu buat komersil dicantumkan gitu. Kasihan yang udah buat. Nanti takutnya juga itu bisa kena hukum, atau bisa juga teman-teman nyari yang dia udah bebas lisensi gitu. Nah, balik lagi ke desain undangan tadi, ternyata setelah dibaca tulisan kaligrafi ini tulisannya tuh bukan yang berhubungan sama nikah, tapi tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini juga agak apa ya, mungkin kesannya gimana gitu. Kalau saya yang dapat sih masih nggak apa-apa gitu kan. Kalau ini yang dapat Pak Kiai mungkin atau Ustadz gitu kan juga ini gimana kayak gitu. Apalagi itu udah dicetak banyak. Itu mungkin juga jadi tambah juga buat teman-teman biar nanti ke depan kalau desain jangan asal nyomot kayak gitu. Oh ini bagus, ambil aja kayak gitu, jangan. Pastikan juga dulu itu tulisannya bacaannya apa, terus kalau misalnya pakai kaligrafi ya, kalau mungkin pakai gambar-gambar ataupun simbol-simbol lain juga harus perhatikan ini mengandung makna apa kayak. Terus yang kedua itu ada keterbacaan, tingkat kenyamanan atau susunan huruf saat dibaca. Nah, itu tuh juga termasuk ukuran, terus pengaturannya antara spasinya, terus kerning, perataan dan lain sebagainya. Kontras warnanya, terus jenis font itu tadi yang paling berpengaruh. Contohnya nih. Terus next, ini beberapa jenis font. Yang pertama tuh ada serif. Dia punya apa ya ini namanya tuh? Punya
beda lah sama Sans yang nggak punya kotaan di tiap ininya, belokan-belokannya ini. Saya nggak tahu artinya ini. Pokoknya kalau serif itu dia yang biasanya punya poni. Nah, poni di setiap tulisan hurufnya. Kalau sans itu enggak. Terus yang ketiga itu ada font dekoratif. Nah, biasanya mempunyai bahasa sendiri, menciptakan feel yang berbeda. Dia lebih feel-nya itu lebih ke yang santuy gitu. Jadi yang paling penting juga kita harus memikirkan pesan dalam desain kita itu untuk siapa, dengan desainnya itu dalam rangka apa, kayak gitu. Takutnya nanti dan itu disesuaikan juga fontnya itu enaknya pakai apa. Jangan sampai fontnya kegiatan yang serius seminar tapi kegiatannya seminar tapi fontnya terlalu dekoratif kayak gini nih. Gini nih sebenarnya mungkin kalau dilihat dari desain juga udah seimbang kan kanan kirinya antara logonya sama tengah. Tapi yang menjadi masalah ini fontnya ini terlalu dekoratif sekali dan dia nggak punya ini, apalagi tentang teknologi bioscience, the future of bioscience, tapi justru fontnya ini nggak menunjukkan dia itu adalah science. Beda lagi kalau yang lainnya ini, dia lebih tegas dan ya yang namanya sains itu biasanya emang sudah identik dengan hal-hal yang berbau tegas, tegang kayak gitu kan. Jadi dia lebih menunjukkan ini loh sainsnya itu kayak gini. Nih, ini ada contoh juga makanya. Sebenarnya ketika kita ngedesain itu nggak usah, sebenarnya jangan banyak-banyak lah kita pakai font, cukup 2 atau 3 ya mungkin. 2 itu sudah cukup. Nanti kita mainnya tuh di kerning. Kerning itu biasanya tuh spasi antara huruf satu dengan huruf yang lainnya sih. Terus bisa juga kita pakai di bold atau italic kayak gitu. Tinggal kita mainkannya di situ aja, nggak usah banyak-banyak font, karena justru ketika banyak font itu tuh orang juga malas baca kayak gitu. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini ada contoh produk desain grafis. Ada simbol, logo, majalah, surat kabar, periklanan, katalog, brosur, kop surat, amplop, kartu nama, ada poster, papan iklan, promosi, kalender, kemasan. Ini udah selesai mungkin. Bentar. Oh, ada lagi. Bentar. Yang terakhir ini ada elemen komunikasi. Menurut saya penting ya teman-teman harus paham juga tentang komunikasi ketika ngedesain. Karena apa? Ketika teman-teman membuat desain itu seperti yang tadi sudah di awal, bahkan pengertiannya dari desain sendiri itu adalah salah satu bentuk dari kita mengkomunikasikan suatu pesan ke orang lain. Nah, penting juga teman-teman paham juga elemen komunikasi terutama. Bukan berarti karena saya anak komunikasi jadi harus menekankan ini, tapi teman-teman harus paham kepada siapa sih desain itu bakal disampaikan, kepada siapa sih nantinya desain itu, kepada media apa sih desain itu bakal dipublish, kepada siapa juga nanti itu channel nih kayak ini nih. Pesannya itu juga di desain itu mengandung pesan apa. Jadi nanti teman-teman pas desain itu juga elemen-elemennya dari desainnya itu sesuai dengan pesannya. Nah, kalau selama
yang mungkin saya pelajari selama saya di komunikasi dan selama saya di komunikasi kayak gitu. Ada beberapa elemen komunikasi. Nanti mungkin teman-teman yang dari ilmu komunikasi bisa juga nambahin kalau misalnya saya ada yang kurang. Yang pertama adalah source, itu ada pencipta pesan, sender, dia pihak yang menyampaikan pesan, tapi tidak selalu merupakan pencipta pesan. Kenapa? Karena sender ini bisa aja nih orang lain. Misal nih, source-nya itu dari kita, misalkan dari tiap bidang di ini ya, di IMM kayak gitu. Source-nya misal dari bidang TKK, dia punya pesan, nanti hari ini mau ada bincang bincang apa? Ada tanya jawab agama kayak gitu. Dia TKK nih minta tolong buat Medcom, tolong buatin desain tentang poster ini, misal buatin desain poster buat kegiatan ini. Nah, source-nya di sini adalah bidang TKK, sedangkan sendernya dia ada pihak yang menyampaikan pesan. Di sini adalah bidangnya Medcom kayak gitu. Receiver jelas pihak yang menjadi tujuan dari penyampaian pesan. Siapa sih tujuannya kayak gitu? Misal buat teman-teman di Komsat kayak gitu. Berarti receivernya teman-teman di Komsat. Message-nya dia isi pesan dari tindak komunikatifnya. Pesannya apa aja? Misal di situ ada tema, terus tanggal, pukul, terus juga nanti ada narasumbernya, moderatornya, kayak gitu. Channelnya mau ditaruh di mana, atau dia mau di snap IG aja, atau mau di bisa langsung ke YouTube, atau juga bisa jadi di feed IG kayak gitu. Meaning-nya apa, feedback-nya itu gimana, terus efeknya, efek itu hasil dari proses pertukaran pesan nih. Di sini bisa juga bisa kayak kegiatan ini nih, efeknya adalah teman-teman kurang dari 29 partisipan nih yang hadir di sini. Noise-nya apa? Ini misal ketika proses penyampaian pesan tersebut noise-nya, oh ternyata jaringannya kurang bagus. Oh ternyata di desainnya ada yang kurang nih. Atau bisa juga noise-nya itu bisa berupa jaringan, terus juga bisa juga dia berupa kekurangan ataupun apa ya, pokoknya dia yang mampu menghalangi kemampuan untuk mengirimkan atau menerima pesan kayak gitu. Bisa aja orang yang menerima pesan nih, oh saya berhalangan hadir untuk kegiatan ini, terus juga dari pengirimnya tadi jelas sudah disampaikan kayak gitu. Oh teman-teman. Nah, ya, yang ini yang paling penting. Mulai aja dulu kita buat mulai desain. Yang pertama kita nentuin tools-nya. Ada banyak tools, mulai dari yang berbayar ataupun gratis. Teman-teman nggak usah lah berasumsi desain tuh harus pakai Corel, harus pakai Photoshop, harus pakai Adobe Illustrator. Nggak. Dari teman-teman, teman-teman bisa pakai Canva. Teman-teman bisa pakai apa lagi ya? PixArt tuh juga bisa. Oke, yang kedua, oh ini kebalik harusnya. Yang kedua ini, yang kedua ini belajar teori desain dan teknik desainnya, teori dasar. Kita udah belajar hari ini. Harapannya teman-teman juga bisa memperbanyak dari channel-channel lain. Di Instagram tuh udah banyak sekali yang bikin microblog tentang gimana sih kita ngedesain.
Di YouTube juga udah saking bertebaran banyaknya. Terus juga teman-teman di sini dari Komsa juga udah pada banyak juga yang pintar kayak gitu, teman-teman bisa pakai bukan pakai ya, teman-teman bisa minta diajarin kayak gitu yang mungkin belum tahu ya. Yang terakhir itu ada perbanyak referensi dan langsung praktek kayak bisa juga lihat-lihat di Instagram yang sekarang lagi hype tuh kayak apa. Terus yang di Pinterest tuh juga bisa banyak sekali di Pinterest itu. Teman-teman bisa lihat referensi di sana dan ketika teman-teman udah banyak referensi nih, langsunglah mulai praktek kayak gitu. Yang paling penting balik lagi, nggak mesti harus pakai aplikasi yang wow sekali ya mungkin. Bisa juga Canva. Jadi sebenarnya jujur saya tuh juga beberapa kali ngedesainnya juga pakai Canva dan menurut saya fine-fine aja. Bahkan menurut saya lebih enak pakai Canva karena dia sekali desain, di-save, bisa juga dibuka lewat HP kayak gitu, smartphone. Dan bisa diedit dimanapun, beda kan kalau misal mungkin ya pakai Corel gitu, harus buka laptop lagi. Harus ya kalau laptopnya ini dalam kondisi prima kayak gitu. Karena kalau laptop saya mungkin udah agak nggak prima, jadi saya lebih seringnya kadang pakai Canva yang dia bisa jadi dimanapun pakai HP kayak gitu. Kalau pakai laptop harus nyari colokan lah, harus cari apalah, lama lagi bootingnya, booting, membukanya aja udah lama, terus jadi lebih senyamannya teman-teman aja. Kalau misalnya teman-teman nyaman pakai satu aplikasi ya dilanjutkan kayak gitu. Nah, yang paling penting kamu nggak akan tahu kalau kamu cuma dengerin saya sekarang. Nah, sekarang buka tools desainnya. Mungkin setelah kegiatan ini buka tools desainnya dan mulai aja dulu kayak gitu. Mungkin tanggal 20 Ming atau kapan ya ketika kelas desain lagi bareng siapa gitu materinya nanti mungkin dari Mas Yuka ataupun Mbak Hana yang kayaknya yang saya tahu 2 orang itu. Nanti teman-teman bisa kupas tuntas lah di sana. Jangan cuma sampai di sini aja kayak gitu. Teman-teman bisa nanya ke Mas Yuka atau Mbak Hana atau ke pemateri selanjutnya lah ibaratnya. Sekarang nih teman-teman habis kelar apa sih kegiatan ini bisa teman-teman desain. Terapin seluruh prinsip-prinsip dan elemennya tadi, dibuat semenarik mungkin dan nanti teman-teman ketika ketika pelatihan selanjutnya nih dilihatin ke pematerinya, minta tolong dikoreksi. Kayak gini udah bagus belum sih Mbak, Mas kayak gitu. Apa sih yang kurang dari sini kayak gitu aja sih teman-teman. Ini udah terakhir. Udah nggak bisa. Nah, udah teman-teman ya. Oke. Saya kembalikan ke Mas moderator. Oke. Oke, terima kasih Mbak Sri Fatimah yang sudah memaparkan materi yang sangat sangat banyak ya teman-teman. Ini tuh mulai dari tadi apa itu desain tuh masuk di seni bagian yang terapan atau bagian yang lainnya gitu kan. Terus ada prinsip dasar, ada elemen dasar juga, ada warna. Hampir ini malah udah semuanya udah dijabarin ini sama Mbak Sri Fatimah ini tentang teknik dasar. Jadi kan tadi Mbak Sri Fatimah menyampaikan kalau pertama itu kenalin dulu toolsnya. Istilahnya tuh ini tuh sarana buat kita ngedesain seperti itu kan. Lalu yang kedua yaitu mempelajari teknik dasar atau seperti yang sedang kita laksanakan malam ini seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu memperbanyak referensi entah lewat Pinterest, entah lewat 99 Design atau dan lain-lain seperti itu.
Dan yang paling penting lagi tuh berdasarkan pengalaman saya sendiri tuh diperbanyak jam terbangnya. Itu kalau untuk toolsnya sendiri sarana itu sebenarnya nggak semua tools yang ada dalam sebuah aplikasi itu digunakan. Biasanya cuma beberapa tools saja seperti itu. Oke, dari pemaparan Mbak Fatimah tadi, Mbak Sri Fatimah tadi, mungkin ada yang hendak ditanyakan. Dipersilakan ya teman-teman kalau mau bertanya. Ada nggak nih teman-teman? Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Langsung raise hand atau langsung on mic saja. Oke, kalau memang belum ada dari teman-teman yang bertanya, mungkin saya terlebih dahulu ya yang bertanya. Di sini saya mau bertanya kepada Mbak Sri Fatimah. Itu trik memilih kecocokan warna itu selain dari yang disebutkan tadi, ada monokrom, ada jenis-jenis warnanya tadi, berdasarkan jenis warna tadi kan. Nah itu gimana itu Mbak Sri Fatimah, kecocokan warna emasnya bisa menggunakan palet warna di apa itu apa sih namanya, lupa webnya, Color Hunt. Nah bisa menggunakan palet warna dari Color Hunt kayak gitu, atau biasanya kalau Mbak Sri Fatimah ngebuat palet warna sendiri? Terima kasih Mbak Fatimah, Mbak Sri Fatimah. Oke, aku pindah di HP ya bentar. Habisan ini baterai. Kalau biasanya aku makainya ya tergantung sih, tergantung butuhnya. Dan biasanya sih paling enak pakai yang color hand itu. Karena kan itu udah banyak pilihan warna, tinggal kita pakai pilih aja kayak gitu. Dan makain kalau saya lebih seringnya nerapin yang hue saturation value tadi. Teman-teman juga bisa memperkaya referensi itu lewat apa ya, di banyak kalau yang sekarang itu memang lagi hype-nya yang aesthetic kayak gitu ya teman-teman. Nah bisa juga dipakai. Aku biasanya nyari referensi kalau di Instagram itu ada akun namanya Millennial Lab. Itu bisa teman-teman cari tahu, bisa juga di follow. Kalau nggak mau follow juga dilihat aja akunnya, bisa di save kayak gitu. Dia sering ngasih referensi nyari warna, terutama nyari warna itu di sana. Nyocokin warna, kita nyontek warna dari gunung misalnya, atau nyontek warna dari tumbuhan, dari masjid, warna-warna kayak gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Sri. Oh ini ada Mbak Rasta ini yang mau bertanya. Silakan Mbak Rasta, bisa di on mic dulu. Oke, thank you Imuan Ahsan. Mbak Sri mau izin nanya, mungkin agak di luar konteks ya, cuman aku juga kepo sih tentang ini. Biasanya kalau bahas soal desain logo, itu kan kita kan juga memperhatikan filosofisnya kan, filosofinya apa tuh logo itu. Nah, aku mau tanya ke desain poster, apakah desain poster itu juga perlu mementingkan filosofi gitu? Apakah buat desain poster tuh harus juga filosofis seperti logo atau enggak? Atau daya tarik poster tuh sebenarnya di mana? Itu aja sih Mbak Sri, thank you. Mbak Sri Fatimah mau dijawab terlebih dahulu atau sekalian ada, soalnya ini ada yang mau bertanya juga Mas, apa Bromo Wibowo ini. Gimana Mbak? Langsung dijawab apa sekalian pertanyaan gitu? Kalau mau aku jawab Izin langsung, dulu. gimana? Oh ya, silakan, silakan. Untuk Mas Bromo Nah, sebentar ya. kalau di apa sih?
logo kayak gitu juga kita mentingin tentang filosofis ya. Seperti benar yang dibilang sama tadi Rasa. Nah, di poster itu juga hampir sama. Filosofisnya apa? Bukan ke filosofis, tapi pesan apa sih yang ingin disampaikan ke audiens kayak gitu. Karena kalau di logo pun sebenarnya filosofis itu adalah pesan yang ingin disampaikan, bahwa dia biasanya tersirat. Kalaupun dia tapi sekarang banyak juga logo yang dia makainya tipe apa sih, tulisan logo gitu. Logonya tulisan, bukan logo yang benar-benar bentuk wujud logo, apa sih wujud logo kayak yang bulat atau apa kayak gitu. Nah, meskipun gitu, tetap aja kalau ketika mau ngedesain di apanya, kalau logo dia makanya adalah pesan yang tersirat bukan tersurat mungkin ya. Nah, kalau di apa tadi itu yang ditanya poster ya, poster dia lebih ke tersuratnya. Ini ada kegiatan ini, informasinya ini ada produk ini, informasinya ini gitu. Itu sih kalau terkait daya tarik poster. Sebenarnya kalau menurutku sendiri daya tarik poster yang paling menarik yang pertama dilihat orang itu, ini berdasar juga dari hasil kemarin pas aku di pelatihan itu, dikasih tahu, sekarang itu orang lebih sering ngelihat yang bergambar. Ketika ada poster nih, 2 poster jepret kayak gitu. Yang pertama dilihat orang itu adalah ilustrasi, gambarnya mungkin ilustrasinya kayak gitu. Baru lebih ke tulisannya. Dan tulisan itu juga tadi tipe tulisannya, fontnya, terus gimana nempatin nempatin tulisan-tulisan tersebut di mananya, itu juga termasuk daya tarik dari sebuah poster. Gitu sih. Nah, ngejawab nggak? Atau ada yang Bagaimana Mbak? Oke, kejawab. Thank you Mbak Sri. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Bromo Wibowo. Dipersilakan untuk on mic, Mas. Halo, cek. Sudah terdengar. Ya, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, numpang bertanya ya tentang desain grafis ini. Mohon maaf ya kalau umpamanya pertanyaannya sudah terjawab tadi, soalnya saya agak telat. Cuma yang ingin saya tanyakan itu pertama tentang plating atau penempatan. Ada nggak sih ada pattern-pattern khusus untuk penempatan dalam sebuah desain grafis? Terus yang pertama itu, yang kedua, ketika kita mendesain itu sebenarnya kita mendesain untuk diri kita sendiri atau untuk audiens kita, atau apa ya, ke orang-orang yang ingin kita sampaikan informasi gitu. Karena kan terkadang ada orang yang, oh style saya kayak gini, ya udah kamu harus terima aja gitu. Jadi untuk menentukan style desain, untuk membuat desain itu gimana? Kita harus menyesuaikan diri kita atau dengan orang lain. Terus yang ketiga, berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana sih kita menentukan cara karakter dalam mendesain itu sendiri? Kan terkadang setiap orang punya karakteristik masing-masing. Nah, itu apakah kita harus menyamakan atau ada rules kita membuat sebuah desain? Gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Bo. Silakan Mbak Sri Fatimah, langsung dijawab. Oke. Yang pertama tadi tentang gimana Pattern. letter letak-letaknya ya kayak gitu. Ya.
Kalau sebenarnya letak-letak itu tuh bebas, di sini bebas itu bebas yang bukan bebas yang acak-acakan gitu enggak, tetap harus memperhatikan, 5 prinsip desain tadi yang mulai dari apa sih, keseimbangannya juga dia, termasuk juga ritmenya kayak gimana, terus proporsinya, terus, ukurannya itu harus seberapanya, terus juga, eee, pokoknya 5 prinsip desain tadi itu harus benar-benar diterapkan di sana. Kalau misalnya tentang kita harus nentuin di tengah, harus di tengah semua, ya itu termasuk dalam keseimbangan. Kalau mau di tengah semua, mulai dari atas sampai ke bawah, kayak gitu. Tapi yang jelas ketika nanti mau ngedesain, agak di pinggir, dia harus punya yang namanya spasi, antara dari jarak pinggir sampai ke, eee apa, teksnya kayak gitu ataupun ke ilustrasinya jadi dia ada space-nya dan space itu tuh, antara kanan, kiri, atas, bawahnya dia harus sama, hampir sama kayak margin di Microsoft Word kayak gitu. Terus, yang kedua, kok aku nggak lupa ya? Yang kedua apa ya? Gimana cara apa sorry, yang kedua tadi kita mendesain untuk Heeh. siapa sih sebenarnya? Oh, kalau sebenarnya sesuai dengan, eee, pengertian dari desain, karena desain itu termasuk dalam seni ya, perbedaan seni dan desain itu sendiri, kalau seni itu adalah untuk dirinya sendiri, kalau misalnya desain dia lebih kepada, untuk khalayak. Jadi untuk target audiensnya kayak gitu. Jadi kita ngedesain sebuah apa ya, poster kayak gitu, yaitu untuk orang lain, untuk ditujukannya kepada target audiensnya. Mungkin, kalau misalnya biasa kita ngedesain dalam bentuk apa ya, di typography yang sekarang lagi hype di, IG ataupun di media sosial kayak gitu. Itu juga, kita nyesuaiin sama maunya kita, cuma kita juga harus mempertimbangkan target audiensnya. Target audiens sekarang tuh sukanya apa, kayak gitu sih. Lebih ke orang lainnya, kayak gitu. Terus yang ngejawab enggak? Gimana Mas Bromo? Apakah menjawab? Sama yang pertanyaan yang satu, gimana cara Yang menentukan karakter ya? Karakter ya? karakter mendesain kita? Kalau karakter mendesain itu sebenarnya tiap orang jelas mempunyai karakter masing-masing, cuma, balik lagi ke kayak pertanyaan yang kedua, karakter kita itu juga harus disesuaikan sama dengan, target audiensnya kita. Terus disesuaikan juga dengan, kepada siapa sih ini, desain ini mau disampaikan, kepada siapa sih kita itu ngebuat desain ini. Karena kan bisa aja kita itu, dimintain tolong kayak gitu, buat ngedesainin ini, gitu. Kalau karakter menurut saya biasanya dia kebentuk, dengan kita banyak referensi, nyari-nyari referensi, terus juga ketika nanti teman-teman, apa ya, banyak-banyak referensi, terus karakter-karakter baru itu bakal muncul kayak gitu. Tapi emang biasanya, sepengalaman saya kalau misalnya dimintain tolong, sebenarnya, banyak juga, apa ya, saya dimintain tolong itu beda dengan, hasil antara karakter desain saya, karakter maunya saya sama maunya bisa disebut klien ya, kita nyebutnya klien, itu beda, jelas beda. Tapi yang jadi, pokoknya di sini, yang penting adalah klien puas, kalau misalnya ini orientasinya ke profit, klien puas, ya duitnya, cuannya masuk ke kita, kayak gitu. Biasanya itu sih yang selalu dipegang, teman-teman desainer kayak gitu. Tapi yang jelas, kita juga selain mentingin kalau misal tadi, orientasi profit, kita juga bisa aja, ini kita dimintain tolong, tapi dia adalah project thank you kayak gitu, project terima kasih. Nah,
kita bilang kita pakai itu adalah project karena itu project thank you, justru kita itu pakai ngasih sesuatu yang sesuai dengan karakter kita. Nantinya itu adalah sebagai portofolio kita ke depannya, kayak gitu. Biasanya gitu. Gimana Mas Bromo, apakah sudah menjawab pertanyaannya tadi? Menarik ya, apalagi tadi disinggung project thank you tuh project yang bikin sakit hati banget tuh. project sakit hatinya para desainer tuh. Tapi yang menarik itu tadi apa tentang kita membuat kita membuat sebuah desain ternyata untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan kan terkadang apalagi untuk klien ya. Kalau umpamanya kita berbicara dengan klien, oke lah, itu nanti akan ada feedback ketika kita membuat. Kita mungkin membuat satu dulu, terus habis itu dibincangkan lagi. Tapi gimana caranya kita membuat sebuah desain yang kira-kira bagus, tetapi dengan jangkauan yang luas. Gampangannya kayak kita bikin feed di kita bikin feed di Instagram itu kan sifatnya general tuh, luas. Bagaimana kita membuat sebuah yang desain yang eye catching, dan apa yang memuaskan orang tanpa disinggung gitu loh. Bukan disinggung sih, tapi tanpa feedback. Jadi ketika udah kamu terima ini aja. Kayak yang tadi dibilang kan, ketika kita membuat desain kalau bisa memuaskan orang ya. Kalau umpamanya itu, saya masih bingung aja yang kalau umpamanya untuk perorangan di klien itu kan enak ya, kita ada feedbacknya. Tapi kalau yang nggak ada feedback tuh gimana sih? Ada feedbacknya nggak? Biasanya gini, kita juga bisa kayak tadi balik lagi kita nyari referensi apa sih yang banyak disukain orang kayak gitu untuk saat ini itu apa. Nah, kita menyesuaikan itunya sih Mas, kayak gitu. Tapi juga kayak misal palet-palet warnanya, terus konten-kontennya itu warnanya, dan yang hype sekarang itu kita juga harus ngikutin trennya kayak. Biasanya sih dengan begitu insight Instagram feed itu biasanya juga naik dengan sendirinya. Itu sih biasanya. Yang selama ini saya terapin kayak gitu biasanya. Oke, bagaimana Mas Bromo? Apakah sudah jawab yang tadi, yang terakhir tadi, yang apa tentang istilahnya nggak buat perorangan tapi buat halayak umum itu gimana gitu kan, buat ningkatin insight ya? Gimana Mas Bro? Masih agak bingung, maksudnya ketika ketika membuat itu loh kan. Oke lah, kalau umpamanya kita ngikutin tren, selain Pinterest, ada nggak sih website yang kayak ngasih nunjukin selera orang-orang ketika di desain grafis itu seperti apa? Soalnya kan desain grafis kan luas nih. Kita nggak bisa bilang bahwa itu cuma sekedar poster atau flyer atau apapun itu. Tetapi kita bisa ada yang kalau umpamanya dia mau bikin komik, dia mau bikin gambar apa ya? Sesuai dengan apa yang dia ingin buat gitu. Nah, ketika dia membuat sebuah karya itu kan terkadang orang butuh feedback. Orang butuh feedback, dan kemudian kita nih nggak tahu nih kadang target pasar kita seleranya seperti apa. Contoh aja, kalau umpamanya teman-teman mau lihat, ada satu komik yang absurd banget tuh, namanya Ghost Comic. Ghost Comic itu kan dia membuat komik yang sesuai dengan karakter dia. Dan orang-orang yang ngerti cerita dari Ghost Comic itu cuma orang yang kenal dengan si autornya, si pembuat komik itu. Nah, itu kan kadang kalau
kalau umpamanya kita mau buat karya kan harus dilihat orang banyak, tapi ternyata dia tuh karena dia kekeh, oh ini gambarku, ini ceritaku, kamu nggak ngerti, ya udah terserah, dan dia bikin aja hingga insight-nya tuh nggak naik. Insight-nya cuma segitu-gitu aja. Nah, untuk menangani menghandle masalah kayak gitu gimana sih? Maksudnya kan karena dia ngerasa karakter dia kayak gitu, gampangannya orang itu bebal lah. Dia nggak mau dengar ini, tapi dia pengen insight-nya naik, tapi dia nggak mau ngikutin selera pasar. Dia orangnya bukan bebal, lebih yang Teguh pendirian, Mas. Kekeh. pendirian, bukan kekeh juga, tapi dia punya, Ya ini karakterku gitu kan. ya saya nggak tahu ya karakter dari kalian kayak gimana. Enggak, Cuma maksudnya dia punya ini tinggi, dia punya individualismenya yang tinggi gitu. Nah, itu cara menghandle kayak gitu gimana? Kan kadang kita juga nggak bisa tahu nih, kita nggak bisa tahu. Apalagi kalau umpamanya di project yang terima kasih itu kan project gratisan lah, ibaratnya itu kan kadang kita disinggung di kita ini kok warnanya kayak gini kan, kadang sakit hati padahal kita udah mikirnya juga udah setengah mati gitu kan. Itu cara menghandle kayak gitu gimana sih kalau boleh tahu? Itulah pertanyaan terakhir dari saya ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bromo. Silakan Mbak Sri. Kalau yang pertama tentang website tadi ya, mungkin di sini ada teman-teman yang lain mungkin bisa bantu juga jawab kalau misalnya ada yang kalau biasanya nyari referensi selain di Pinterest kayak gitu, pakai hashtag di Instagram itu sebenarnya banyak juga. Terus juga kita bisa pakai Freepik. Nah, dia malah justru udah banyak nyediain banyak tools kayak gitu, bisa juga diedit ataupun nanti tinggal disesuaikan ATM kayak gitu sama titik modifikasi. Nah, untuk menangani orang yang karakternya ya kayak gini kayak gitu. Biasanya sih kalau emang beneran pengen insight-nya naik gitu, ya dianya sendiri juga harus mau gitu, mungkin juga dari temennya kayak gitu, mempromosikan dari si hasil desainnya ini kayak gitu. Kalaupun nanti dia nggak mau mengikuti target pasar, ya mau nggak mau dia harus menembus pasar itu buat dianya sendiri yang dikenal kayak gitu kan. Kalau menurutku juga enaknya ya kalau dia nggak mau nyesuaiin sama yang diingin pasar, ya berarti dia harus membuat pasar itu justru melirik karya dia, dan itu makanya adalah cara promosi, kayak gitu. Itu sih, Mas. Nambahin boleh nggak Mbak saya? Boleh. Nah, menurut saya juga kalau misal orangnya memang memiliki karakter tertentu yang itu emang susah buat ngikutin tren pasar gitu, menurut saya itu bisa diakalin dengan kita membuat sebuah keunikan gitu dalam sebuah karya, akhirnya yang pada akhirnya nanti bisa dilirik orang banyak gitu entah melalui promosi atau melalui media informasi lain seperti itu. Semoga menjawab. Gimana Mas Bromo? Sudah ya tadi? Pertanyaan terakhir ya Mas ya? Oke. Karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 20.48, di mana pada term of reference-nya tadi sampai jam 20.20, maka sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini yang secara virtual ini, boleh Kak sama teman-teman semuanya on cam terlebih dahulu buat dokumentasi. Dipersilakan ya. Nanti untuk gambarnya biar saya yang memberi apa-apa. Silakan untuk on kamera terlebih dahulu. Ayo Mas Dimas, on cam ayo Mas Dimas. Oke. Mas Dimas Adi ayo on cam. Sampai
2 selebihnya langsung saya itu. Mbak Tia. Untuk camp dahulu untuk di dokumen pukul 20 di nanti ini formal ya. Oke, 1, 2, 3. Ini bebas. Teman-teman foto saja. Ini dengan online hari ini, di mana tentang yang pertama di sini Muhammad Ahsan meminta maaf apabila menyampaikan membersihkan acara ini atau banyak kekurangan. Hak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman. Jaring di Supri. Sange. Futsal. Malam Medcom. Tepuk tangan dulu buat Ahsan. Makasih ya. Makasih ya Ahsan. Maaf ya. On cam dong. Dengar nggak ya suaranya? Kedengeran San?